Hai Sobat Peony Tiger. Kali ini saya akan wisata menuju ke kota Yogyakarta dengan mencoba naik kereta api Argo Semeru Compartment Suite. Hari masih pagi-pagi ya. Saya berangkat dari stasiun kereta api Kota Bekasi. Lalu kereta api ini mulai tiba di stasiun sekitar pukul 6 pagi lewat 45 menit. Kereta api ini sebenarnya merupakan jurusan Gambir ke Surabaya Gubek melewati Yogyakarta. Dan kereta api Argo Semeru Compartment ini mempunyai 16 ruang privat dengan fasilitas mewah. Desainnya dominan warna coklat keemasan dengan pencahayaan yang redup untuk privasi penumpang. Desain interiornya terinspirasi suku Dayak dengan ukiran yang mewah, dan kursi kereta dalam ruangan bisa direbahkan hingga 180 derajat dan bisa berfungsi sebagai kasur, dan juga kursi dapat diputar sesuai keinginan penumpang. Selain sudut kemiringan sandaran kepala, kaki, dan badan, tingkat kehangatan dari kursi ini juga bisa diatur dan juga memiliki fitur pijat yang bisa di-setel untuk berbagai teknik pijatan. Pada kursi ini juga terdapat baki lipat yang bisa difungsikan untuk meja makan atau meja kerja.
Kereta api Argo Semeru yang melayani rute Gambir Jakarta hingga Surabaya Gubek itu melewati beberapa stasiun pemberhentian, yaitu setelah stasiun tempat saya mulai naik, yaitu stasiun Bekasi, lalu mampir ke stasiun Cirebon, lalu ketika memasuki Provinsi Jawa Tengah kita masuk dan berhenti di stasiun Purwokerto, stasiun Kroya, stasiun Kebumen, stasiun Kutoarjo, dan tibalah di destinasi saya yang terakhir, yaitu stasiun Tugu, Yogyakarta. Wah, jam sudah menunjukkan jam 12:45 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah sampai nih di stasiun kereta api Tugu, Yogyakarta. Tapi saya tidak serta-merta berwisata ke Yogyakarta, tetapi akan menuju ke kota Magelang terlebih dahulu. Selama 2 hari saya akan melakukan wisata di kota Magelang, tepatnya di daerah kawasan wisata Borobudur. Ya, saya sudah dijemput oleh mobil dan kurang lebih untuk ke daerah Borobudur menempuh jarak waktu sekitar 1,5 jam. Setelah lelah menempuh perjalanan dari kota Yogyakarta menuju ke Kabupaten Magelang, tepatnya di Kecamatan Borobudur, hari sudah hampir sore. Saya memutuskan untuk makan siang di
sebuah restoran yang sangat ternama bernama Enam Langit by Plataran. Rupanya restoran Enam Langit by Plataran ini berada di rute historis yang dulu dipakai Pangeran Diponegoro untuk bergerilya melawan Belanda pada saat Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 di kawasan perbukitan Menoreh. Di Resto Enam Langit by Plataran kita bisa menikmati berbagai hidangan Indonesia, Asia maupun Western. Yang menarik dari restoran ini adalah didirikan di ketinggian di mana kita bisa melihat 6 gunung, yaitu Gunung Telomoyo, Gunung Andong, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Sumbing, serta Gunung Prau. Setiap gunung memiliki ciri khas dan keindahannya. Enam Langit by Plataran ini terletak di area Bukit Menoreh. Setelah selesai makan siang menjelang sore, perjalanan saya lanjut untuk melihat-lihat Candi Pawon. Candi Pawon ini terletak di antara Candi Mendut dan Candi Borobudur, tepatnya 1,75 km dari Candi Borobudur dan 1,15 km dari Candi Mendut. Candi ini dibuat dari batu andesit yang berdenah bujur sangkar dengan panjang sisi-sisinya 10 meter dan mempunyai tinggi 13,3 meter. Dan bangunan candi ini menghadap ke barat. Candi Pawon merupakan candi Buddhis yang didirikan antara abad ke-8 sampai ke-9 Masehi pada zaman Kerajaan Mataram kuno dan dipercaya merupakan tempat penyimpanan abu jenazah Raja Indra yang merupakan ayah dari Raja Samaratungga dari dinasti Shailendra. Yuk, perjalanan kita lanjutkan lagi ke Bukit Rema yang dikenal dunia sebagai gereja ayam, namun seharusnya dia berbentuk merpati yang menggunakan mahkota. Rumah doa ini lahir dari visi yang didapatkan pada tahun 1988 saat Bapak Daniel Alamsyah berdoa semalaman di atas bukit ini. Bangunan ini mulai dibangun pada tahun 1992. Dan Rema artinya firman yang hidup. Firman hidup. Dengan nama gereja ayam, karena pemilik dari bangunan ini beliau bernama Bapak Daniel Alamsyah, itu beragama Kristen Protestan, sedangkan masyarakat kita mayoritas Muslim. Jadi salah asumsi dari masyarakat yang mengira kalau Bapak Daniel membangun gereja di atas bukit ini. Kemudian dulu saat bangunan ini belum sempurna, masyarakat juga yang mengira bahwa bukit gereja ini adalah ayam yang ada jengger di kepalanya. Maka sampai sekarang lebih dikenal dengan nama gereja ayam. Ya, oke. Bukan gereja ya. Sebenarnya ini adalah rumah doa bagi semua doa. Baik, mari semuanya, welcome. Bangunan ini mempunyai 7 lantai yang melambangkan 7 perjalanan dalam satu bangunan. Setiap lantainya adalah sebuah ruang perenungan di mana dinding-dindingnya bercerita lewat lukisan dan setiap sudutnya mengundang pengunjung untuk berhenti dan sejenak bertanya, di mana aku dalam perjalanan hidupku? Mulai dari doa di dasar, melewati liku-liku kehidupan di lantai-lantai tengah, hingga mencapai mahkota di puncak. Ini adalah perjalanan spiritual yang bisa ditempuh siapa saja dari agama manapun.
Wah, akhirnya sampai juga saya di puncak mahkota, dan ini merupakan tujuan akhir dari perjalanan vertikal Bukit Rema. Di area terbuka ini menawarkan pemandangan 360 derajat. Dari hamparan pegunungan Menoreh, siluet Gunung Merapi, serta merbabu di kejauhan, serta kemegahan Candi Borobudur. Mahkota ini bukan sekedar puncak fisik dari bangunan ini, ia adalah simbol bahwa kebaikan membawa mahkota, bahwa perjalanan yang ditempuh dengan iman, ketekunan, dan kasih selalu berujung pada sesuatu yang Lantai indah. 7. Saya merasa bersyukur karena bisa menikmati sunset yang indah dari tempat ini. Derajat. Betul. Merbabu, Andong, Telomoyo, Ilidar. Sebelah sana ada Gunung Sumbing Sindoro kalau pas cerah. Iya. Itu pas depan. Pas depan. Ya, lurus ke depan. Iya. Wah, capek juga rasanya saya menaiki tangga 7 lantai. Sudah saatnya saya menukarkan kupon di kedai makan Rema, di mana bisa ditukarkan dengan singkong goreng. Dan saya juga mau ngopi sejenak di sana. Hari sudah malam, sudah menjelang maghrib, udah waktunya saya pergi untuk beristirahat ke hotel tempat saya menginap. Untuk menuruni Bukit Rema ini memang kita diberikan fasilitas sebuah mobil pick up, di mana kita diantar sampai pelataran parkir mobil. See you. Sampai ketemu lagi besok pagi. Saya mau istirahat dulu di Hotel Pelataran Heritage Borobudur. Dah.